Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya, insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, terutama dalam urusan pernikahan, yaitu seorang suami yang tidak membayar atau tidak menyelesaikan bayaran mahar kepada istrinya, sengaja menghilangkan atau melarikan diri dari tanggung jawab memberi mahar kepada istrinya, padahal dia telah berhubungan dengan istrinya. Maka orang seperti ini dihukumi sebagai penzina, bertemu dengan Allah, matinya dalam keadaan sebagai penzina. Tentu yang dimaksud hanya si suami, sedangkan istri di posisi ini adalah korban. Maka wajib selesaikan mahar sebagaimana perjanjian di awal, kecuali dimaafkan oleh istri tersebut, diridhakan. Baik, kita lanjut. Berikutnya masih dosa-dosa seputar pernikahan. Berikutnya yaitu dosa yang bernama at-tatafful. Apa itu tatafful? Tatafful yaitu ad-dukhul ala ta'amil ghair liyakula minhu min ghairi izni wala ridha, yaitu makan makanan di suatu tempat jamuan, dalam tanda kutip terutama walimah. Memakan atau meminum jamuan di suatu acara jamuan, walimah dan sejenisnya, tanpa izin dari pemiliknya, tanpa izin dan ridha dari sahibul walimah, dari pemilik walimah. Dan tataful ini sejarahnya disebut dengan tataful karena pelakunya nanti disebutkan di dalam kitab-kitab fiqih dengan gelar Tufaili. Pelaku orang yang mendatangi walimah orang tanpa diundang lalu memakan makanan mereka disebut dengan Tufaili dalam kitab-kitab fiqih. Nah, kenapa terkenal dengan nama Tufail atau Tufaili? Dalam sejarah dituliskan bahwa dulu di kalangan bangsa Arab, dari semenjak zaman jahiliyah, ada seseorang yang
bernama Tufail dari Bani Ghatafan. Orang ini dimanapun ada jamuan makan, dia selalu menghadiri, tapi tidak pernah tercantum dalam list diundang. Jadi dimanapun ada acara walimah dia datang, dia makan tanpa pernah diundang. Maka mulai terkenal dari mulut ke mulut ketika Tufaili hadir di jamuan makan apapun, orang mulai menyebut Tufaili hadir. Dan ketika Tufaili tidak hadir, orang pun mulai menyebut-nyebut tentang orang yang hadir mengikuti Tufaili, artinya mulai melakukan amalan seperti Tufaili. Mereka mulai menggelarinya dengan kalimat Tufaili, sehingga terkenallah di kalangan bangsa Arab, Tufaili adalah sebutan untuk orang yang mendatangi walimah tanpa undangan. Jemaah melakukan Allah, sehingga para ulama fikih pun menuliskan dalam kitab-kitab salah satu dosa, yaitu ketika kita melakukan tataful atau Tufaili, menjadi Tufaili, kita tidak diundang lalu kita datang. Nah, ini pertama perlu kita fahami dulu bahwa haram hukumnya mendatangi dengan tujuan makan. Tapi kalau cuma datang tanpa tujuan makan, itu tidak mengapa, karena tidak berhubungan dengan kerugian yang diterima oleh sahibul walimah. Jadi cuma datang saja berdiri-berdiri di depan tenda, atau cuma salam dengan pemilik walimah yang kita tidak dalam undangan, hadir tidak makan, tidak mengapa, karena yang dimaksud di situ adalah makan. Kalau cuma hadir tidak merugikan apapun dari pemilik walimah. Jadi makannya ini yang menjadi inti dosa ketika tidak diundang. Nah, yang berikutnya ditegaskan di dalam kitab-kitab, yang menyebabkan dosa besar selain hubungannya makan, yaitu ketika sahibul walimah membatasi undangan dengan sengaja. Jadi tidak dibuka untuk umum, tidak dibuka untuk umum. Sahibul walimah mengantarkan undangan kepada orang-orang yang mereka inginkan untuk hadir. Dan kita tahu apabila kita mendapatkan panggilan ini, sepakat para ulama mengatakan wajib hadir, kecuali uzur. Wajib menghadiri undangan walimah kecuali uzur atau berhalangan. Nah, uzur ini macam-macam. Ada uzur karena beradunya jadual panggilan walimah. Kalau beradu jadual panggilan walimah dalam satu hari ada beberapa tempat, maka di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu dijelaskan oleh para ulama besar, yang wajib dihadiri adalah yang memanggil pertama, bukan yang paling dekat dengan kita. Karena orang selama ini pemahamannya bahawa kalau sudah beradu jadual panggilan walimah, dia akan datang mana yang paling dekat. Padahal yang diwajibkan siapa yang memanggil pertama. Ini posisi satu undangan di Lok Semamai, satu lagi di anggap saja di Krung Kukuh misalnya. Yang panggil pertama, yang datang undangan pertama yang mana? Oh, yang di Kukuh. Maka yang wajib dihadiri yang di sana. Yang di sini dianggap uzur karena beradunya undangan. Jadi bukan dengan memberi keputusan ini kita datang salah satunya saja, iaitu keputusannya jatuh pada yang paling dekat. Salah. Silakan buka kitab-kitab fiqh. Itu sebuah kesalahan yang paling banyak dilakukan. Jadi uzur itu termasuk boleh tidak menghadiri walimah ketika beradunya undangan,
Atau dalam keadaan kita tidak bisa datang, sakitkah, hujan lebatkah, hal-hal yang bentuknya apapun yang kita terhalangi. Sampai saya rasa kalau kebakaran rumah nggak usah dikasih tahu lah. Mana mungkin orang datang ke undangan orang, rumahnya terbakar, tidak mungkin. Atau keluarganya yang sakit, dia tidak bisa hadir karena harus menjaga keluarganya, antarkan ke rumah sakit. Atau beradu dengan kewajiban kerja, dia tidak bisa pulang dari kantornya, jam sekian harus masuk lagi, kalau dia datang nanti tidak bisa balik. Kewajiban-kewajiban seperti ini menggugurkan kewajiban menghadiri walimah. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau undangan itu hanya diundang dalam kapasitas beberapa orang, 100 kah, 500, 1000, tapi pemilik walimah telah membatasi undangan dan mereka mentargetkan undangan 1000 orang ini, itu bisa mencukupi makanan yang mereka sediakan. Di saat seperti itulah tidak boleh hadir yang tidak diundang. Tidak boleh hadir. Haram menghadiri kalau ada tujuan makan. Nah, sekali lagi, kalau ada tujuan makan. Makanya kalau dalam undangan tidak ditulis dan keluarga, jangan coba-coba bawa keluarga. Kalau tidak ditulis dan istri, jangan bawa istri. Kecuali ditulis dan undangan untuk fulan dan istri pertama, berarti cuma istri pertama yang boleh hadir. Istri kedua tidak boleh hadir. Anak-anak tidak boleh hadir kalau tidak ditulis keluarga. Ini sudah jadi penyakit sosial hari ini. Semua anak-anak hari itu makan siang di tempat walimah. Ada anak sekitar 10 orang, amplop cuma 5.000, berarti hari itu mereka makan Rp500 per anak. Padahal ditulis cuma nama saja dalam undangan, tidak ditulis dan keluarga. Sengaja tidak sengaja kita harus berpatokan pada niat yang baik, bahwa kemungkinan pemilik walimah sengaja tidak tulis keluarga untuk mengatur agar cukup yang disediakan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini kadang-kadang ada yang Masya Allah, begitu dapat undangan walimah selalu mengambil kesempatan. Anak bawa pulang dari sekolah, sekali bawa pulang satu becak, satu becak, bukan satu motor, satu becak, pulang langsung ke tempat walimah. Ini anak-anak ni enggak ada dalam list undangan. Yang lebih parah lagi, kemudian kita begitu makan, kita atur anak-anak kita itu sampai 6 orang, 5 orang, ambil nasi masing-masing. Anak-anak suka-suka ditaruh, lalu kemudian terbuang-buang makanan. Namanya anak-anak, memang nampaknya nasi pandangan mereka paling indah, tapi begitu melewati tempat es krim di dalam undangan, mereka lupakan nasi, lalu terbuanglah makanan. Sudah 2 kali dosa kita lakukan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang perlu kita tahu juga, seandainya kita tidak bisa hadir, seandainya kita yang diundang, nama kita diundang, tidak bisa hadir, ada orang hari ini yang kemudian mewakilahkannya kepada orang lain. Jadi dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu gantikan bapak ya, tolong hadir ke tempat bulan, bapak nggak bisa hadir." Bolehkah begitu? Silahkan buka kitab kembali. Tidak ada ulama yang membolehkannya. Mereka menuliskan khusus dalam bab ini, tidak boleh digantikan oleh orang lain, tidak boleh diwakilkan. Kalau tidak bisa hadir, maka berubah hukumnya, gugur. Tidak bisa hadir ya tidak bisa hadir. Tidak perlu diwakilkan kepada orang yang tidak diundang. Jadi kan selama ini asal tidak bisa hadir sudah wakilkan kepada orang. Ini juga termasuk memakan makanan milik orang lain tanpa seizinnya. Ini juga tufaili. Dan jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, itu perkara kedua yang harus dipahami, bahwa yang pertama tadi berurusan dengan haramnya, dosanya memakan
makanan sahibul walimah tanpa izinnya. Yang kedua tadi, walimah itu yang dimaksud adalah walimah yang terbatas. Tapi seandainya walimah itu walimah terbuka untuk umum, misalnya yang menikah adalah anak wali kota, dibuat pengumuman satu Lok Semawe, seluruh penduduk Lok Semawe silakan hadir. Itu siapapun boleh kita bawa, kambing-kambing ternak pun tidak mengapa. Kalau dibuat umum, silahkan hadir siapapun, terbuka. Itu undangan umum seperti itu tidak terbatas dan tidak berdosa mendatanginya. Ini perkara yang dibolehkan. Maka berhati-hatilah menjadi tufail, menjadi orang yang datang tanpa undangan. Ini kebiasaannya, biasanya ni anak-anak kos yang tidak tercantum dalam kakak siapapun, tidak dikenal dengan luas, lalu kemudian di mana-mana ada walimah langsung masuk. Setelah masuk, itu masuknya pulang dari kuliah, masuk 5-5 orang. Yang tuan rumah kadang-kadang mau melarang, tidak tahu ni undangan dari siapa. Apakah undangan dari anaknya? Karena bisa jadi ini teman-teman anaknya. Padahal anak-anak kos ini hanya untuk menghemat dana makan di kos. Bayangkan setiap Sabtu Minggu, ada 8 kali dalam sebulan itu, sudah berapa hematnya makan siang itu. Makannya pun tidak sedikit-sedikit, jemaah melakukan Allah. Makannya memang untuk tipe bisa sampai ke maghrib, makanan malam sekali lagi. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, haram hukumnya, haram, dosa besar memakan sesuatu yang tidak diizinkan. Jadi kita diam-diam masuk. Selama ini kan model kadang-kadang kita yang tuan rumah nggak tahu ni undangan siapa dan nggak berani kita larang. Bisa jadi anak kita yang undang temannya tanpa sepengetahuan kita. Tapi perlu kita tahu, kita telah memakan yang haram hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan tegas dari riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah, "Wa man du'iya falam yajib faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang diundang tidak memenuhi undangan itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi ini perkara pertama dulu yang Rasulullah ingin tegaskan. Yang diundang tidak datang tanpa uzur, dalam tanda kutip tanpa uzur, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Yang datang tanpa diundang. Wa man dakhala ala ghairi da'watin, tapi barang siapa yang tidak diundang lalu datang, juga dalam tanda kutip memakan makanan, itu yang dimaksud. Yang tidak diundang tapi datang, maka kata Rasulullah, dakhala sariqan, dia telah datang masuk ke tempat itu statusnya sebagai pencuri, wa kharaja mughiran, dan keluar sebagai perampok. Itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diundang datang makan di tempat orang, masuk sebagai pencuri, keluar sebagai perampok. Ketika masuk mengambil harta orang tanpa izin, ketika keluar dianggap sebagai perampok karena perampok telah kenyang memakan harta orang. Lalu dia keluar dalam keadaan kekenyangan dengan harta orang. Itu sifat perampok. Maka Nabi SAW sangat melarang mengambil harta orang dengan cara apapun. Salah satunya adalah memakan di tempat yang tidak ada izin untuk makan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yahillu lil muslim ay ya'khuza asa aqihi bighairi tayyibi nafsihi minhu. Tidak halal seorang muslim mengambil walaupun satu tongkat milik saudaranya tanpa seizinnya. Tidak halal. Tongkat yang dia pegang yang hanya sekedar kayu yang dia bisa ganti, kita ambil, haram. Kita telah memakan haram, dan ini nanti urusannya panjang. Selama tidak dimaafkan oleh pemilik walimah, maka selama itu tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalahnya, beranikah kita memohon maaf kepada semua tempat walimah yang kita datangi yang tidak ada izin? Beranikah kita kembali mengetuk pintu rumah mereka, lalu kita mengatakan, "Bapak, Ibu, saya mohon maaf, kamilah
Anak-anak kos inilah yang telah datang ke rumah bapa tanggal 7 April 2022 yang lalu. Itu tanggal 7 April hari apa itu? Kami makan punya bapa, kami makan punya ibu tanpa izin. Beranikah kita itu? Kalau tidak berani, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena tidak ada izin. Selama tidak ada izin, selama itu tidak ada maaf dari Allah. Tidak ada maaf dari Allah. Karena hubungan dengan manusia itu urusannya baru selesai kalau diselesaikan sama manusia. Semua pencuri, taubatnya jangan dikira diterima oleh Allah. Ada pencuri yang sudah taubat, sudah salat berjamaah, puasa Ramadan, kemudian nampak dari pakaiannya orang-orang yang baik, tetapi apa yang dicurinya tidak pernah dia minta maaf, tidak pernah dia selesaikan, tidak pernah dia kembalikan, tidak ada maaf. Para koruptor, semua yang pernah makan haram, yang urusannya dengan sesama manusia, selama tidak ada maaf dari manusia, selama itu tidak ada maaf dari Allah. Jadi jangan mengira aman kepada mereka yang pernah memakan harta sesama manusia, termasuk dalam urusan makan walimah. Kemudian catatan terakhir, bagi kita yang datang baru dibolehkan makan kalau tidak diundang. Bagi kita yang datang baru dibolehkan makan, yaitu ketika kita datang ke tempat tersebut, kita meminta izin langsung kepada pemilik walimah, baru halal. Jadi jangan makan dulu, temui dulu pemilik walimah, lalu katakan saya tidak diundang. Kadang-kadang kan kita bawa kawan, Pak, bawa kawan. Jadi dari kantor, ada walimah, saya ada undangan walimah, yuk sekaligus saja, sekaligus pergi. Sampai ke situ teman kita tidak diundang, yang diundang cuma kita. Maka teman ini baru halal dia makan. Dia temui dulu pemilik walimah, dia temui dulu, lalu dia mengatakan saya tidak diundang, atau kita yang mewakilinya, ini teman saya tidak diundang, kalau diizinkan saya masuk atau teman saya masuk atau makan, kalau tidak diizinkan saya suruh tunggu dia di luar. Jadi cukup sakit menjadi teman disuruh tunggu di luar. Bayangkan Pak, kita dibawanya tapi disuruh tunggu di luar. Kata kita kadang kahilwa, kapreh hilum baju lebar, kata dia, kita cukup sakit begitu. Ini yang biasa yang model-model begini cepat dimutasi ke tempat yang lain. Jemaah yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Shu'aib, salah satu dari penduduk Ansar, mengatakan kepada budaknya, buatlah makanan, karena aku akan mengundang Nabi dengan 4 orang yang lain, artinya 5 orang semuanya. Lalu Nabi diundang. Nabi atas nama undangan, selama tidak ada halangan, tetap beliau berusaha hadir. Ketika beliau datang di tengah jalan, tiba-tiba ada sahabat menyapa beliau dan mengatakan, hendak ke mana engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kami ada jamuan undangan makan. Ini bukan walimah, jamuan biasa. Kata sahabat ini, kalau bolehkah aku menyertaimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya baiklah. Jadi Nabi menjaga perasaan, jangan sampai sedih orang yang bertanya, bertampur, dia silakan. Dia kata Nabi, silakan ikut bersama saya. Sudah 6 orang. Begitu sampai di rumah yang punya hajat, Nabi tidak masuk. Lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Shu'aib, engkau mengundang kami 5 orang, tapi ini ada salah satu sahabat bertemu di tengah jalan, yang kebetulan berpapasan dan meminta untuk ikut. Sekarang engkau kutanya. Jadi Nabi sangat tegas dalam urusan. Sekarang engkau kutanya, kalau engkau mengizinkan dia masuk, maka kuizinkan masuk. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan dia aku suruh pulang. Yang namanya Nabi yang meminta, mana mungkin Abu Shu'aib mengatakan, oh tidak ya Rasulullah, suruh pulang dia, kan nggak mungkin. Akhirnya Abu Shu'aib mengizinkannya. Tapi yang mau disebutkan di situ apa? Membawa teman pun tidak boleh. Kalau boleh pun, maka harus minta izin di tempat. Kalau sahibul walimah mengatakan, oh tidak, kami sudah 1000 orang sudah kami hitung ni, nggak boleh, nggak cukup. Di saat itu pulanglah, jangan sedih-sedih, pulanglah. Karena itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dilarang.
menghadiri jamuan makan yang tidak diundang. Nah, ini nampaknya sederhana, tapi kadang-kadang menjadi penyakit sosial. Ya, penyakit sosial ini, di mana-mana ada undangan, dah nampak dia, padahal enggak diundang. Kecuali orang tersebut orang gila, Pak. Nah, dia datang mana-mana walimah, dia datang. Asal ada di walimah, di mana-mana ada dia. Itu orang kadang-kadang tidak pas hang di saat seperti itu, tidak mengapa. Ya, karena tidak ada beban dosa bagi mereka yang kehilangan akal. Baik, demikian dosa yang perlu kita ketahui. Jangan coba-coba memakan harta orang dengan cara yang zalim, iaitu tidak diizinkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.